Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Fitri Prilista. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi 2020. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan membahas materi tentang agama Islam. Jadi nggak perlu lama-lama, yuk check it out. Jadi teman-teman, apa sih itu agama? Nah, agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Nah, Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan Allah. Dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatul lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Namun, secara bahasa, kata Islam itu berasal dari kata salama yang berarti selamat dan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah taala. Namun teman-teman, secara umum yang dimaksud dengan agama Islam itu ialah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling benar dan sempurna, serta agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 13 menegaskan bahwa agama ialah jalan yang mengantar pada sumber kehidupan. Agama merupakan pesan Allah yang kuat, bermula dari apa yang diwahyukan kepada Nabi Nuh. Wahyu kepada Nabi Nuh ini mengenai agama turun langsung dari Allah. Nuh merupakan rasul pertama dari 5 rasul yang ada. 4 rasul lainnya ialah Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Tidak keliru jika dikatakan bahwa Islam itu agama para nabi. Nabi Nuh pernah berkata, Islam ibarat sebuah bangunan. Setiap nabi membuat bangunannya hingga bangunan Islam dinyatakan sempurna. Materi yang ketiga yaitu metode memahami Islam. Metode memahami Islam terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, metode sahabat memahami Islam, dan yang kedua, metode barat memahami Islam. Baiklah, kita langsung saja ke metode yang pertama, yaitu metode sahabat memahami Islam. Para sahabat adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Rasulullah. Merekalah yang paling tahu tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Tidak heran jika Rasulullah SAW menobatkan mereka sebagai generasi terbaik, sebagaimana dengan sabda beliau, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah juga telah meridhoi mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, surat At-Taubah ayat 100. Jika Allah telah meridhoi mereka, pasti mereka adalah orang-orang yang selamat. Jadi, jika kita ingin selamat, kita harus mengikuti mereka dalam sisi kehidupan kita, baik maupun akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Metode yang kedua yaitu metode barat memahami Islam. Sejarah berkembangnya studi Islam di barat dikarenakan para pelajar di dunia barat datang ke dunia timur untuk mengkaji ilmu. Nah, di samping itu pula, mereka berhasil menerjemahkan karya-karya ilmuwan muslim ke dalam bahasa Latin. Dalam perkembangan terkini, terdapat 4 pendekatan yang dipakai untuk mengkaji keislaman. Yang pertama, mereka menggunakan metode ilmu yang masuk ke dalam kelompok humanitis. Contohnya, filsafat, filologi, ilmu bahasa, dan sejarah ajaran Islam. Nah, yang kedua, mereka menggunakan metode ilmu disiplin teologi Bible dan sejarah gereja, di mana pendidikan formalnya diperoleh dari Divinity School. Nah, yang ketiga, mereka menggunakan metode ilmu-ilmu sosial
seperti antropologi, politik, psikologi, dan sosiologi. Nah, metode yang terakhir yaitu mereka menggunakan pendekatan yang di jurusan-jurusan, pusat-pusat, atau hanya komit untuk area studi. Kali ini kita akan membahas karakteristik agama Islam. Yang pertama nih teman-teman adalah Robaniyah. Yang kedua adalah humanisme atau disebut insaniyah. Yang ketiga ada komprehensif atau syumuliyah. Yang terakhir universal atau alamiah. Oke, kita akan membahas dari Robaniyah. Robaniyah memiliki arti bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad tidak membuat agama ini, melainkan hanya menyampaikannya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah 1-3 yang artinya Alif Lam Mim, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan dia Muhammad mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Jadi teman-teman, karakter Islam ini adalah karakter yang beda dengan agama yang lain. Karena semua agama selain agama Islam adalah buatan manusia itu sendiri, atau paling enggak terdapat campuran tangan manusia di dalam pensyariatannya agama tersebut. Karena agama Islam adalah agama yang berasal dari Allah itu sendiri. Yang kedua ada humanis atau insaniyah. Karakter Islam yang kedua ini adalah bahwa Islam memang Allah jadikan pedoman hidup bagi manusia yang sesuai dengan sifat dan unsur kemanusiaannya. Islam bukan agama yang diciptakan untuk jin atau malaikat, tetapi untuk manusia itu sendiri, dan manusia itu bisa menjalankannya. Oleh karena itu, Islam sangat menjaga aspek-aspek kefitrahan manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga di sini Islam tidak hanya agama yang seolah dikhususkan untuk para tokoh agamanya saja, tetapi untuk para pemeluk-pemeluk agama Islam. Namun, dalam Islam, semua pemeluknya dapat melaksanakan Islam secara maksimal dan sempurna. Bahkan, bisa jadi orang awam yang akan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang ahli agama. Karena dalam Islam jadi standar adalah ketakwaannya kepada Allah. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu komprehensif atau syumuliyah, yang artinya bahwa Islam merupakan agama yang universal yang mencakup segala kehidupan manusianya. Nah, ajaran agama Islam itu tampak dari konsep Islam dari berbagai kehidupan, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, sampai persoalan berbangsa dan bernegara, teman-teman. Nah, kesyumuliyahan tidak hanya dari segi ajarannya yang rasional dan mudah diamalkan, tetapi keharusan menegakkan ajaran Islam dengan metodologi yang islami. Karena itu, di dalam Islam kita dapati konsep tentang berdakwah, jihad, berdagang, berpakaian, dan lain-lain. Dengan demikian, segala persoalan ada petunjuk dalam agama Islam. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah akan ada hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Keempat nih teman-teman, universal atau alamiah. Agama Islam adalah agama universal, artinya bisa melewati batas waktu, ruang, dan konteks budaya. Bisa berlaku kapanpun, dimanapun, dan bagi siapapun.
Agama Islam adalah bahasa yang tidak tergantung dari sejarah dan budaya umat manusia, bahkan termasuk para nabinya. Walau para nabinya memang berperan besar dalam memberi segala contoh pemahaman dan pengalamannya secara realistis atau sempurna, lengkap, mendalam, konsisten, utuh, dan tidak saling bertentangan. Kemudian agama Islam adalah agama yang sesuai kebenaran atau pengetahuannya di dalam semesta. Tanda-tanda kekuasaannya yang justru bersifat mutlak, pasti terjadi dan berlaku dan kekal, pasti konsisten atau tidak berubah-ubah, teman-teman. Agama Islam secara universal adalah agama yang menyertai atau mengikuti perjalanan alam semesta dari awal, teman-teman, sampai hingga akhir zaman. Bahwa agama Islam juga adalah agama yang berbentuk rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam, terutama dalam menyempurnakan pemahaman dan pengamalan seluruh umat manusia di dalamnya tentang kebenaran di alam semesta tersebut. Kemudian agama Islam adalah agama bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Sama sekali bukan hanya semata bagi bangsa Arab satupun atau umat Islam saja, tetapi sama-sama bisa kembali ke agamanya yang lurus, jalannya yang lurus. Bahwa agama Islam juga agama yang membawa kemuliaan dan keagungan bagi seluruh umat manusia yang mengikutinya di dunia dan terutama lagi di akhirat. Bahwa agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dasar manusia. Agama Islam juga agama tauhid yang terakhir, yang juga paling lurus, lengkap, dan sempurna, teman-teman, dibanding dengan agama-agama tauhid lainnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Agama Islam juga agama yang sesuai tiap ilmu pengetahuan hasil temuan manusia yang diperoleh secara relatif, objektif, cermat, dan mendalam dalam mengamati dan mempelajari tanda-tanda kekuasaan di alam semesta.